Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kami sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa, yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Ingkar Suprantoro hafidhahullah. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan dikarenakan Ustadz telah hadir bersama kita, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatuhu wa salamuhu alaihi. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa, dan untuk sore ini adalah pertemuan terakhir dari kitab Thaharah, di mana pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kitab Shalah. Di pembahasan terakhir ini kita akan bahas seputar masalah damul istihadah, yaitu darah istihadah. Ya, istihadah itu adalah jarayanu dami fi ghairi awqatil haid wa nifas aw mutasilan bihima wa huwa damun laisa bi adatin wala tab'in minhunna wala khilqatin, innama huwa irqun inqata'a sailuhu damun ahmaru lan qita'a lahu illa inda al-bur'i minhu. Darah istihadah itu adalah mengalirnya darah pada selain waktu-waktu haid dan nifas, atau darah tersebut mengalirnya bersambung dengan darah haid dan nifas. Dia adalah darah yang bukan darah kebiasaan, bukan pula darah yang sifatnya tabiat dari para perempuan. Tidak pula darah ini darah yang merupakan sifat penciptaan. Ya, sifat penciptaan di mana seorang wanita dia mengeluarkan darah haid yang bulanan ataupun nifas pada saat melahirkan. Ya, tiada lain darah tersebut adalah darah dikatakan adalah irkun, ya, urat yang terputus atau urat yang robek, yang mana yang mengalir padanya itu darah yang berwarna merah, ya. Tidak ada keterputusan padanya kecuali dengan sembuhnya urat yang terputus ataupun robek tersebut. Jadi kalau dari definisi ini nampak bahwa memang darah ini darah penyakit, gitu. Ya, darah ini adalah darah yang karena penyakit, sebagaimana kita di tangan kita terluka mengeluarkan darah, seperti itu. Hanya saja dia berada di dalam rahim, ya, dia berada di dalam lahir, sehingga
itu membuat bingung ya, apakah itu darah haid ataupun darah nifas. Nah, dan hukum dari darah istihadah ini, takunu almar'atu tahiratan la yamna'uha min sholatin wala saumin bi isma'il ulama. Ya, keberadaan seorang wanita kalau keluar darah seperti itu, ya, darah istihadah, itu dia suci, ya. Dimana sholat puasa itu tidak menghalangi dia, ya, artinya dia tetap melakukan sholat, tetap melakukan puasa, ini dengan kesepakatan para ulama, ya. Dari pembahasan seputar masalah haid kemudian nifas, ini yang kadang membingungkan itu ada dua. Yang pertama adalah kalau berhenti nifas itu bertepatan dengan datangnya haid. Ini butuh seorang hati-hati. Jadi misalnya dia berhenti nifas, tapi pada waktu masa haid itu keluar, ya, berhenti nifas. Ini yang seorang dia perlu untuk memperhatikan. Kemudian keadaan yang kedua itu manakala haid ataupun nifas itu bersambung dengan darah istihadah. Nah, ini kalau bertemunya nifas dengan haid, ini sudah pernah kita bahas, ya, sudah pernah kita bahas. Adapun di sini yang dibahas justru bukan masalah bertemunya, tapi memang istihadah itu sendiri. Sehingga pembahasannya adalah pembahasan dari si istihadah itu sendiri. Kenapa dibahas? Karena ini perkara yang bisa menjadikan seorang kalau nggak berhati-hati, dia meninggalkan sholat tanpa udzur. Karena istihadah itu bukan udzur untuk meninggalkan sholat. Dan orang kalau dia meninggalkan sholat tanpa udzur, ya dia berdosa, dengan dosa yang besar. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tauqitul istihadah, ya, ketentuan dari waktu istihadah. Itu beliau mengatakan idza kharaja hadad damu fi ghairi waqtil haid wan nifas ghairu mutassilin bihima fala iskala fi hadza. Jadi istihadah itu kalau keluar, ya, darah ini keluar pada selain waktu haid dan selain waktu nifas, tidak bersambung dengan haid dan nifas, itu tidak ada iskal, tidak ada iskal. Contoh misalnya seorang dia punya kebiasaan haid itu tanggal 3 sampai tanggal 10 gitu, ya, kemudian keluar istihadah tanggal 20 gitu, ya, tidak ada iskal seperti itu, ada iskal, ya. Demikian pula kalau nifasnya dia berhenti setelah hari ke-35 misalnya, ya, atau sudah hari ke-40, ya, tinggal yang tersisa itu, kalau tersisa itu ternyata misalnya hari ke-40 berhenti dari nifasnya, kan, dia menghentikan nifasnya, ada darah, walaupun masih ada darah, darah yang hari ke-41 itu tinggal dilihat bertepatan dengan haid atau enggak gitu. Kalau bertepatan dengan haid, yaitu terhitung haid. Kalau dia adalah orang yang tidak punya kebiasaan tapi bisa membedakan, ya dilihat warnanya apa hari ke-41 itu. Kalau warnanya sifat-sifatnya darah haid, dia hukumi darah haid. Tapi kalau sifatnya bukan darah haid, dia hukumi dari darah istihadah, kan seperti itu. Nah, ya. Ya. Kemudian ama idza kana jarayanu hadzal dam mutasilan bil haid fa kaifa tasna. Adapun apabila mengalirnya darah ini bersambung dengan haid, maka apa yang mesti seorang wanita lakukan? Ya. Bagaimana dia mesti
bersikap. Ya, maka di sini beliau memberikan rincian, fanaqul hadhil mar'atu la yakhlu haluha min arba'i halatin. Kami katakan seorang wanita atau wanita ini, maksudnya para wanita itu tidak akan keluar keadaannya dari 4 keadaan. Kalau yang paling masyhur itu kan sebenarnya berapa? 3 keadaan. 3 keadaan. Tapi di sini diterangkan 4 keadaan. Namun ketiga 4 ini sering digabungkan oleh para ulama menjadi 1 keadaan. Kadang ada yang menambahkan menjadi 5 keadaan. Tetapi itu percabangan dari keadaan yang pertama atau keadaan yang kedua. Tapi intinya itu cuma keadaan pertama, kedua atau ketiga gitu loh. Ya. Dan pembagian ilmu itu ya, semakin ringkas semakin baik gitu loh. Ya, semakin ringkas itu semakin bagus. Ya. Karena definisi itu memang sifatnya ringkasan gitu loh. Yang bisa mewakili dari apa yang didefinisikan gitu loh. Kalau di sini kan taksimatnya, pembagiannya. Demikian pula taksimatnya, pembagiannya itu. Semakin pembagiannya itu sederhana, namun bisa mencakup semuanya. Nah, itu lebih bagus. Nah, contohnya kalau di dalam bahasa Arab itu kan kalimah itu ada 3 macam. Kalau enggak isim, enggak fi'il, huruf. Itu kan 3. Apa? Isim, fi'il, kemudian huruf. Tapi nanti ada apa? Ada isim fi'il. Nah, gitu kan. Ada pembagian yang lain isim fi'il, ada tambahan-tambahan. Tapi sifatnya kan percabangan. Sifatnya kan percabangan. Wallahu ta'ala alam. Keadaan yang pertama, ima antakuna data adatin ma'rufatin, ya, ta'rifu qadru haidotiha, fahadihi tangtadiru qadru haidotiha, thumma taktasilu thumma tusolli wa mazada ala haidotiha fahuwa damu istihadotin laisa bihaidin. Keadaan yang pertama, entah wanita tersebut dia adalah wanita yang punya kebiasaan yang diketahui, dimaklumi, ya, keadaan yang bisa dikenali. Dia bisa mengetahui ukuran dari haidnya, lamanya haid, maka dia menanti haidnya tersebut seukuran dengan haid kebiasaannya. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, seukuran dari kebiasaannya. Dan dia mandi, kemudian dia sholat. Adapun yang melebihi daripada kebiasaan haidnya itu darah istihadah. Mau darahnya mirip darah haid, mau darahnya coklat, mau darahnya cenderung hitam, mau darahnya merah, itu terhukumi darah istihadah. Ya, darah istihadah. Ya, terhukumi sebagai darah istihadah. Laisa bihaidin, itu bukan haid. Ya, bukan haid. Ini didasarkan kepada hadis wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inna umma habibata sa'alat Rasulullah alaihi salatu wasallam anidam faqalat Aisyah ya ra'aitu mirkanaha, ya, mala'ana, ya, daman, ya, penuh, ya, dengan darah, ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidotuki thumma iktasili wa sholli. Dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ini berkata, sungguhnya Ummu Habibah itu telah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang darahnya, ya. Maka waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku melihat pada tempat mencuci pakaiannya itu penuh darah. Jadi tempat mencuci pakaiannya, mungkin dari pakaiannya itu kan kena darah, kemudian ditempatkan di situ kan pakaiannya, penuh darah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Ummu Habibah, ya, tetaplah kamu
untuk tidak sholat dan puasa umkusi itu makasa itu berlalu gitu loh, berlalu ya, maksudnya adalah tetaplah kamu itu tidak sholat tidak puasa seukuran haid itu biasa menahan kamu, kebiasaan haid kamu itu biasa menahan kamu dari sholat, dari puasa, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa ya. Kemudian kalau sudah sesuai ukuran kebiasaan kamu, sudah selesai berapa hari, 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, iktasili wasolli, dan kamu mandi, setelah itu sholat, mandi ya, dan kemudian sholat. Wawu di situ bukanlah perbuatan yang sifatnya mustarok ya, atau istirok bersama-sama, tapi maknanya adalah karena dekatnya sehingga pakai wawu, tapi maknanya summa gitu, artinya setelah mandi baru kemudian sholat. Dan tidak mungkin antara mandi dengan sholat digabungkan, tidak mungkin, sambil gebyur-gebyur sambil sholat kan tidak mungkin ya. Jadi di situ dimaklumi maknanya adalah summa. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah wa ima antakunal mar'atu la ta'rifu haidataha wa tastati'u tamzizad damil haid minal istihadah wa tangduru ila dami haidatiha ila dami haidiha fatatruku sholata thumma tagtasilu wa tusalli ba'da idbarihi gitu. Entah keadaan yang kedua, seorang wanita itu dia tidak kenal kebiasaan haidnya, dia tidak punya kebiasaan, namun dia mampu membedakan darah haid dan darah istihadah. Jadi ini yang keadaan kedua itu wanita yang darahnya dia tidak punya kebiasaan, keluarnya kalau dalam bahasa Jawa jelung-jeling gitu loh, kadang keluar kadang enggak gitu ya, tapi dia bisa membedakan ini darah haid gitu loh ya. Maka kalau seperti ini ya, dia bisa membedakan darah haid dan darah istihadah. Dia memperhatikan ya batang dulu, dia perhatikan darah haidnya tersebut ya. Kemudian dia tinggalkan sholat kalau itu adalah haid, kemudian dia mandi dan kemudian sholat setelah berlalunya atau hilangnya darah haid. Adapun darah selainnya kalau dia lihat itu bukan sifat darah haid, dia tetap sholat, dihukumi dia sebagai darah istihadah. Ini keadaan yang kedua. Ini dasarkan kepada hadis fa'ana Aisyata qalat ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubais ila Nabi alaihi salatu wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun istahabah fala adhuru ya afa adiu as-shalah ya. Faqala la inna madzalika irkun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i sholata wa idza adbarat faksili angki ada masuma sholli. Dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, datang Fatimah anak perempuan dari Abi Hubais ya. Beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang biasa istihadah fala adhuru, sehingga aku itu tidak bisa suci gitu loh, karena keluar darah tersebut. Maka apakah aku ini meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat? Maka Nabi bersabda, lah, kamu tidak meninggalkan sholat, sungguhnya darah itu cuma irq ya, cuma urat saja, urat darah yang pecah, terputus, keluar darah, dan itu bukan haid. Maka apabila haidmu itu datang, tinggalkanlah sholat. Namun apabila haidmu itu sudah pergi, maka mandilah atau cucilah darimu itu darah itu ya. Maksudnya apa? Faksili angkidam tsumma sholli ya, cuci darah di situ maksudnya yang dicuci darah apa? Apakah darah haid atau sebenarnya darah nifas, darah istihadahnya ya. Kalau pergi dimaklumi, seorang dia mesti mandi kan, seorang dia mesti mandi ya, mandi sebagai berhentinya daripada apa,
haidnya. Kemudian faksili angki adama, itu memang darah istihadah itu dibersihkan di setiap sholatnya, dibersihkan ya. Makanya di antara pembatal wudhu itu ditambahkan khusus wanita istihadah. Pembatal wudhu yang disebutkan itu ada yang dikhususkan, ditambahkan khusus wanita istihadah, yaitu dukulu waktu sholat. Jadi misalnya dia sholat duhur dalam keadaan tadi sudah sholat ya, dan dia sudah dibersihkan darah istihadahnya, maka nanti di saat masuk waktu asar dia bersihkan lagi darahnya. Begitu masuk waktu asar batalah wudhunya, walaupun pembatal wudhu tidak ada yang keluar, tidak ada yang muncul, batalah apa? Sucinya ya. Kemudian setelah dia bersihkan, dia wudhu lagi, kemudian dia sholat. Memang ada beberapa pembahasan dengan cara apa? Sholat duhur dan asarnya itu duhur di akhir, kemudian asarnya di awal, sehingga seolah-olah dijamak. Yang menjadi kewajiban cuma wudhu pada 5 waktu sholat. Tetapi kalau mau mandi, sebagian sahabiyah wanita istihadah itu ada disunatkan untuk mandi setiap kali sholat. Sebagian sahabiyah yang diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu di 3 waktu, yaitu 3 waktu itu adalah apa? Dia mandi menjelang asar, sehingga dia sholat duhur di waktu akhir dan sholat asar di waktu awal, dijamak. Yang kedua, dia mandi lagi nanti menjelang isya, sehingga dia sholat maghrib di waktu akhir maghrib dan di awal waktu isya. Dia sholat seolah-olah dijamak, tapi ini bukanlah jamak, karena dia sholat maghrib di waktu akhir dan sholat isya di waktu awal. Ini tidak, penjedaan waktu ini tidak membatalkan wudhunya. Itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram dengan beberapa penjelasan yang didasarkan kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian nanti kalau masuk waktu subuh dia mandi lagi, sehingga mandinya 3 kali, sehingga para sahabat itu ada yang mandi 3 kali, ada yang mandi 5 kali. Ini hukumnya sunat, tidaklah wajib. Yang wajib cukup wudhu di setiap kali masuk waktu sholat. Tentu yang paling mudah yang terakhir ya dimaklumi. Orang sakit itu memang kadang ada hal yang menjadikan susah. Sakitnya sudah susah, aturannya juga ada perbedaan dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa iman takunal mar'atu mubtadi'atan bimana anaha lam yasbik laha al haidu illa wa yusahibuhu damu istihadatin fahiya ghairu mumazzizatin lidamil haid fahadhihi tabna ala hali aqlabinas ya. Fa in kana al ghalibu min halinasi haulaha an yahidna mislan fi syahr sittata aw sab'ata ayamin fa innaha tangtadiru min ibtida'i haidatiha sittata aw sab'ata ayamin ya, wa ta'tabiruha ayama haidin wa ba'daha taktasilu wala ibrata bidami ba'da dzalika fa innahu istihadatun. Keadaan yang ketiga, entah seorang wanita itu dia adalah mubtadi'ah, baru saja mengalami haid gitu loh. Maknanya bahwa belum pernah ada haid yang mendahului dia ya, kecuali tidak ada haid itu datang kecuali menyertainya itu memang langsung ada istihadah.
Jadi dia wanita yang belum pernah haid, tapi begitu haid itu menyertainya itu istihadah, dan dia nggak bisa membedakan darah haidnya. Maka yang seperti ini, wanita seperti ini, dia membangun di atas keadaan kebanyakan wanita. Kalau kebanyakan wanita itu yang ada di sekitarnya itu berhaid misalnya setiap bulan itu 6 atau 7 hari, maka dia menanti dari mulai keluarnya darah itu. Jadi begitu keluar darah itu dia nggak tahu ini haid atau nifas, karena darahnya sama. Maka awal keluar itu sudah terhitung sebagai darah apa? Haid. Ya, langsung dihitung darah haid. Ya. Kemudian dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya, itu seukuran waktu seperti kebanyakan wanita di sisinya, 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Lah kalau setelah itu masih keluar darah, itu tidak terhitung sebagai darah haid. Dia langsung mandi, kemudian dia sholat. Dan kita tahu, ini kan orang yang kalau dikatakan awal haid berarti kan balighah. Wanita balighah, seorang wanita mulai balik, mulai dewasa. Ingat, dia meninggalkan sholat karena haid. Karena haid kan. Sebelumnya kalau meninggalkan sholat belum balik, itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Karena dia belum wajib. Kalau sebelum haid gitu, kan hukumnya belum wajib. Tapi seorang orang tua boleh untuk memukulnya sebagai tarbiyah, ya, tarbiyah. Karena taklifnya nanti pemberlakuan pembebanan taklifnya itu setelah baliknya. Sementara kalau belum balik itu hukum sholatnya ya sunat, dia tidak wajib. Maka kalau dia meninggalkan adalah kemakruhan, ya. Nah, kemudian ya, ini sudah jelas ya. Sehingga dia menanti itu tidak sholat itu dari mulai haidnya tersebut 6 atau 7 hari, dan dia menganggap 6 atau 7 hari itu sebagai hari haidnya, sementara setelahnya dia mandi dan tidak perlu menganggap darah yang setelahnya itu sebagai darah haid, karena itu darah istihadah, ya. Waqad warada anna Nabi alaihi salatu wasallam qala li Hamnata binti Jahas innama hadhihi raqdatun min raqdati syaitani fatahidhi sittata ayamin aw sab'ata. Itu bisa dibaca ausaba'atan, bisa ausaba'ata, bisa, tapi lebih tepatnya ausaba'atan. Kenapa sab'atan? Itu ada tanwin iwat namanya. Iwat dari apa? Ayamin. Berarti ayaminnya itu dijadikan pada sab'ata tambah tanwin menjadi sab'atan. Itu namanya tanwin iwat namanya. Contoh misalnya rodiyun menjadi rodin gitu. Nah, rodin itu ada tanwin kan, sementara yaknya dihilangkan diganti dengan tanwin pada doknya. Itu namanya apa? Tanwin iwat. Tanwin iwat dari apa? Dari huruf. Kalau sab'atan itu tanwin iwat dari apa? Dari kalimah atau dari kata. Bahkan bisa tanwin iwat dari jumlah pun bisa. Kalau jumlahnya itu sebagai fi mahal mudhof ilaih, pada kedudukan mudhof ilaih bisa. Au sab'atan fi ilmillahi ta'ala tsumma ightasili hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti wastangqaiti fasolli arba'an wa isrina lailatan aw salasan wa isrina wa ayamahunna wasumi fa inna dzalika yajaziki wa kadzaliki faf'ali fi kulli syahrin kama tahidun nisa'u kama yathurna limiqati haidihinna wa tahurna. Naam. Telah warid
bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda kepada Hamnah binti Jahaz tentang ini, sungguhnya itu adalah gangguan dari gangguan setan. Rohdoh, ya, gangguan, maksudnya kayak disobek gitu loh bagian uratnya itu, sehingga supaya keluar darah, itu gangguan dari gangguan setan. Maka berhaidlah kamu selama 6 atau 7 hari fi ilmiah, sesuai dengan ilmunya, sesuai yang di ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mandilah kamu sehingga sampai kamu melihat bahwa kamu itu benar-benar telah suci, ya. Dan pastangkoyiti itu sama, kamu benar-benar telah bersih. Maka sholatlah 4 dan 20, maksudnya 24 malam atau 23, ya, dan hari-hari mereka. Artinya apa? Ya, bisa 24 hari, bisa 23 hari, tergantung dia meninggalkan kebiasaan sesuai kebiasaan masyarakatnya, sebagai kebiasaan para wanita di situ 6 atau 7 hari, sehingga bersihnya nanti 24 ataupun 23 hari sebagaimana hari-hari mereka, ya. Kemudian puasalah, ya. Maka sungguhnya yang demikian itu sudah mencukupi untukmu, ya. Wakadzaliki, dan demikian pula lakukan hal tersebut setiap bulan. Kalau mendapati hal seperti itu, lakukan setiap bulan sebagaimana kebiasaan para wanita berhaid, dan sebagaimana mereka ini juga suci, yaitu selama berapa, 23 atau 24 hari, ya. Pada waktu-waktu haid yang menjadi kebiasaan mereka, demikian pula sucinya kebiasaan mereka waktu-waktu sucinya, ya. Karena kalau 6 hari berarti 24 hari, kalau berapa? Kalau 7 hari berarti kan 23 hari. Itu kalau diasumsikan bahwa sebulan itu 30. Sebulan itu kadang berapa? 29 dan kadang 30. Maka dihitung 30. Kenapa? Dalam hadis ini kok 23? Kok tidak kemudian 23 dan 22, tapi 24 dan 23? Karena kalau perhitungannya menjadi 30, itu 29 sudah tercakup. Tapi kalau 29, 30 nggak tercakup. Seperti ini. Makanya kalau kita ingin menyebutkan Abu Bakar dan Umar, itu kalau kita katakan misalnya 2 Abu Bakar, nggak mungkin tercakup. Kebalikan kali. Kalau itu kebalikan, 2 Umar itu, kenapa? 2 Umar itu maksudnya Umar dan Abu Bakar. Kenapa? Umaroni itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena setiap keutamaan yang ada pada Umar itu ada pada diri Abu Bakar, sehingga dikatakan Umaroni. Itu bisa mencakup. Kalau ini kebalikannya, ya, justru kalau dalam perhitungan ini yang dihitung 30-nya. Kenapa? Karena 29 itu dari sisi bilangan itu ada dalam cakupan rangkaian 30, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian keadaan yang keempat, yaitu baqiyat halatun ukhra, tersisa keadaan yang lain. Wahia antakunal mar'atu nasiatan li adatiha qadron wa waqtan wala tastati tamzizal hayyati minal istihadah. Falil ulama fi hadhihi aqwalun adharuha anha kal mubtadi'ati ghairu al atau ghairil mumazzijati allati taqaddama hukmuha wallahu a'lam. Jadi tersisa keadaan yang lain. Dia adalah seorang wanita yang dia lupa kepada kebiasaannya. Kebiasaan ukurannya itu berapa, ya, dan dia juga tidak tahu waktunya itu biasanya kapan. Tapi dia punya istihadah itu kan terus menerus. Ini menjadi repot ini. Ini biasanya terjadi pada kasus orang yang nggak pernah sholat, tahu-tahu pengen sholat. Nah, ini biasanya orang nggak pernah sholat itu kan nggak mikir haid atau enggak, nggak peduli gitu. Yang penting ya bersihkan tanpa ada niat menghilangkan
apa istilahnya, ya mungkin menghilangkan hanya kotoran saja, tapi apa hadas besarnya nggak diniatkan. Atau orang yang kafir masuk Islam, nah, ini kan menjadi masalah. Orang kafir masuk Islam itu misalnya udah umur 30 gitu, nah, dia nggak pernah ingat pertama kali haidnya itu dulu, no? Apalagi bulannya Januari, Februari, Maret gitu lah gitu. Kan itu hitungannya macam-macam nanti deh. Ada yang 31, ada yang 28 kalau Februari, ada yang 29, ada yang 30, bundet gitu deh. Padahal kalau bulan Islam Muharram berarti kan ada bilangannya 29 atau 30. Wah, ini tetap mumet gitu loh, kayak ya. Dia nggak mampu ya. Dia lupa kebiasaannya dari si ukuran dan waktunya, dan dia tidak mampu membedakan haidnya dan istihadah. Kalau dia mampu membedakan ini haid dan begitu belajar, oh ini haid, ini nifas, selesai. Apalagi tidak bersambung, selesai. Kalau bersambung, kembalikan kepada keadaan yang mana? Keadaan 1, 2, selesai. Keadaannya selesai. Atau keadaan ketiga. Kok ketiga biasanya mengembalikan ke awal itu susah gitu. Biasanya kembali ke keadaan pertama atau keadaan kedua sudah selesai gitu loh. Ya. Maka kalau seperti ini dia ya, maka para ulama dalam perkara ini ada beberapa pendapat. Namun yang paling nampaknya bahwa dia seperti orang yang baru haid, ya, mulai haid. Ya, artinya seperti keadaan ketiga, yang mana dia tidak mampu membedakan antara haid dengan nifasnya, antara istihadah dengan haidnya ataupun nifasnya. Maka hukumnya telah berlalu pembahasannya, wallahu a'lam. Sehingga mudah seperti itu ya. Kemudian ahkamul mustahadah, terakhir bahasanya itu hukum-hukum istihadah, yaitu wanita istihadah ya, ahkamul mustahadah. Yang pertama, al mustahadatu fi hukmi thahirah fala yuhramu alaiha syai'un mimma yuhramu bil haid. Orang yang istihadah itu berada pada hukum suci, sehingga tidak ada diharamkan untuknya perkara yang diharamkan dikarenakan haid. Perkara apa yang diharamkan padanya itu tidak berlaku. Ya, perkara apa yang diharamkan pada haid tidak diberlakukan pada orang yang istihadah, karena kondisi orang istihadah itu suci. Kemudian yang kedua, al mustahadah tasumu wa tusalli wa taqra'u al-Qur'ana wa tamusul musaf wa tasjudu litilawah wa lisukri ya wa ghairiha katahirah bil ijma'. Mustahadah itu dia puasa, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia boleh menyentuh mushaf, dia sujud, dia boleh sujud tilawah, dia boleh pula sujud syukur dan yang selainnya. Sebagaimana seorang wanita yang suci ini dengan kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan. Kemudian yang ketiga, la yalzamu lil mustahadah an tatawaddo'a likulli sholati lisuli sholatin lidha fil akhbaril waridati fi dzalik. Ini pendapat penulis ya, bahwa tidak menjadi keharusan bagi wanita mustahadah untuk wudu setiap kali sholat, karena lemahnya khobar-khobar yang warid tentang yang demikian. Ya, ini pendapat beliau loh, ini pendapat beliau. Ya, sementara riwayat-riwayat tersebut itu sebagian ulama menggunakannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, beliau menukil, beliau menyebutkannya. Ya, sehingga ingat ini pendapat dari mu'alif ya, karena mu'alif memang pada beberapa pendapat dia cenderung pada pendapat namanya al-Dhahiri, pendapat al-Dhahiri. Kemudian bal tawaddu'u li ayyi adadin minas salat ka ghairiha minat tahirati tamaman ya, madama lam yantaqid ya wudu'uha, lakin al-aula wal afdal an tatawaddu'a abi taktasila likulli salatin li hadisi Aisyah ana umma Habibah istahadat sab'a sinin fasa'alat Rasulullah alaihi salatu wasallam an dzalik fa amaraha an taktasili faqala hadhi irkun fa kana taktasilu likulli salatin. Naam. Ya. Kemudian bahkan dia wudu pada
bilangan-bilangan dari sholatnya sebagaimana yang selainnya dari wanita-wanita yang suci secara sempurna. Selama memang belum batal wudhunya, ya dia nggak perlu untuk wudhu lagi gitu. Itu pendapat beliau. Namun yang lebih utama, lebih afdol, jadi beliau berpandangan dari sisi keutamaan dan keafdolan, yang lebih pantas dan lebih afdol untuk dia berwudhu dan dia mencuci setiap sholatnya. Artinya mencuci darah darah istihadahnya. Yang menjadi masalah pada saat dia mencuci darah itu membatalkan wudhunya enggak gitu. Kan ini jadi pendapat yang melemahkan pendapat mu'alif di sini gitu loh. Penulis di sini. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Habibah dia istihadah sab'a sinin selama 7 tahun. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW demikian, maka Nabi memerintahkan untuk mencuci darah tersebut. Ya, hadhihi irkun, ini adalah darah irkun. Ya, bahkan taktasilu, maka beliau biasa mencuci setiap kali sholat. Artinya kalau mencuci sekali sholat, apakah tidak wudhu? Ya wudhu. Dan kita tahu bahwa yang keluar dari kemaluan itu, ya, memang ada yang suci. Yang suci seperti air mani itu suci. Tapi kayak kemudian misalnya madi, kemudian air kencing dan yang lain sebagainya kan najis. Ya. Bahkan para ulama membahas bagaimana kalau ada batu keluar. Nah, itu terhukumi dia suci atau terhukumi dia najis? Ya hukumnya dia najis kalau keluar dari sana, misalnya kayak kencing batu itu, atau orang makan batu, bukan makan batu, Anda mungkin kemakan, kemudian bercampur dengan tinjanya. Nah di sini ada pembahasan kalau ini, ya ada pembahasan. Makanya kalau ada orang cincin ketelan emas misalnya, besok paginya keluar BAB, ini najis enggak gitu loh. Nah, itu ya emasnya enggak najis, memang ada di situ, memang ada yang rincian di situ pembahasannya, tapi bukan tempatnya kita bahas di sini gitu ya. Ya, darah itu karena gini, darah yang bukan haid ya, darah istihadah itu kan secara asal suci, tapi kita tahu bahwa begitu mengalir dari tempat itu kan memungkinkan timbul syak, ya, timbul syak. Makanya walaupun seperti itu, taruh kata itu tidak dianggap sebagai najis, ya, tapi tetap diperintah untuk mencuci. Dan kalau mencuci kemaluan, kira-kira ada membatalkan enggak? Ya jelas membatalkan. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan itu ima dikarenakan muncul syahwat, itu babnya lain, tapi wa ima mesti ada sesuatu yang menyertai dari najis yang keluar walaupun sedikit, misalnya kencing menjadi kelaziman sehingga itu membatalkan. Nah, ya, sehingga pendapat yang mengatakan ini tidak membatalkan yaitu pendapat yang padanya ada kritikan. Kemudian 4, yajuzulil mustahadah an yujami'aha yaujuha madam fi ghairi waqtil haidi wa in kana damu jariyan wa huwa qaulu aksari al ulama. Boleh bagi mustahadah itu untuk suaminya ini mengumpulinya selagi selain pada waktu haid, walaupun darahnya itu masih mengalir. Dia adalah perkataan dari kebanyakan para ulama. Kemudian yang terakhir, yajuzu lil mustahadah anta taqifa fil masjid. Boleh seorang yang wanita istihadah itu untuk itikaf di masjid. Fa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat i'takafat ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam imra'atun min azwajihi fa kanat tara adama wasufrata wa tustatahtaha wa hiya tusalli. Dari Ibunda Aisyah, beliau berkata, ya, telah itikaf bersama Rasul alaihi salatu wasallam, salah satu istri di antara istri-istri Nabi, bahkan tarodam,
maka dia ini melihat darah dan sufrah sudah dibahas dimana. Demikian pula tustotah, sementara ditaruh baskom di bawahnya, wahiyatu sholli, ya, sementara dia ini tetap sholat. Maksudnya sholatnya itu bukan menetes darah kemudian di bawah dikasih baskom, bukan, tetapi pada waktu dia membersihkan ya dengan baskom itu ditaruh darahnya, kemudian nanti kalau sholat diikatkan kain gitu loh, ya, bukan sholat netes-netes gitu, bukan gitu loh, ya. Waqad naqala An-Nawawi rahimahullah taala fi syarhi Muslim, ya, al-ijma' ala anal mustahadata fil i'tikaf qat-tahirah. Dan Imam Nawawi telah menukil di dalam syarah Muslim adanya ijma' bahwa wanita istihadah di dalam i'tikaf itu hukumnya seperti orang yang suci. Ya, selesai pembahasan kita dari kitab Thaharah. Besok kita lanjutkan kitabus shalah dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Ya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Ya, baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Idris Linggar Suprantoro atas materi yang telah diberikan. Dan para peserta Kamusa, sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Kami persilahkan, tafadhol. Cek. Ya, bagi dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke sesi berikutnya, yaitu seksi penutupan. Sebelum tutup, kami dari panitia ataupun saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia, apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan dalam taklim pada sore ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon taufik supaya kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.